Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ilham Prayoga, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir. Dan pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan beberapa mahasiswa-mahasiswi di komentar video saya. Pertanyaan pertama dari Nuraini Rahayu Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Rahayu Zain dari kelas H1A ingin bertanya, bandingkan sebuah artikel dari koran dan sebuah artikel dari jurnal ilmiah. Apa yang dapat dipelajari dari perbandingan tersebut? Ya, artikel dari koran tidak terstruktur seperti artikel dari jurnal ilmiah. Substansi dari artikel koran bersifat subjektif, sedangkan artikel pada jurnal bersifat objektif dengan didukung data oleh fakta yang akurat. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa artikel koran bukan termaksud karya ilmiah, sedangkan artikel pada jurnal termasuk karya ilmiah. Pertanyaan selanjutnya dari Natalia Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Lesmana dari kelas S1A ingin bertanya, bagaimana sistematika pembuatan daftar isi pada karya ilmiah? Ya, jadi dalam pembuatan karya ilmiah, Anda harus mengetahui cara menyusun daftar isi yang baik dan benar. Susunan tersebut antara lain terdiri dari yang pertama halaman judul, kata pengantar, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, istilah penting, kerangka berpikir, hipotesis, dan simpulan dan saran. Pertanyaan selanjutnya dari Anugrah Putra Pradana Brian Mokoagu dari kelas C1A. Saya ingin bertanya, jelaskan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ya, langkah pertama harus memiliki topik dan tema. Topik yaitu inti dari penulisan dengan hal yang dibicarakan. Hal kedua, mengumpulkan bahan, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan harus berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Langkah ini menjadi penetapan saat melakukan pengamatan objek penelitian. Langkah selanjutnya, menyusun rancangan penelitian. Bagian ini sangat penting, karena agar hasil penelitian susunan bisa bagus atau maksimal. Langkah selanjutnya, melaksanakan percobaan. Pada langkah ini harus dilakukan sebagai pembuktian karya atau masalah yang akan dibuat percobaan yang kita lakukan. Langkah selanjutnya, menganalisis data. Pada bagian ini, kita menginterpretasikan karya yang sudah kita amati agar lebih baik. Dan langkah yang terakhir, merumuskan teori. Pada bagian ini pula, kita menjelaskan tentang apa saja yang sudah kita amati atau kita cermati. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilandi Limbanadi dari kelas S1A ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah populer? Ya, karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang bertensi kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan ditampilkan secara menarik agar mendapat perhatian dari sang pembaca. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas C1A Syahril Nur Setiaji ingin bertanya, metode apa saja yang digunakan dalam membuat makalah atau karya ilmiah? Ya, terdapat dua metode dalam pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu metode yang datanya merupakan peristiwa deskriptif interpretatif. Metode kedua, metode kuantitatif, yaitu metode yang datanya berupa angka-angka yang dianalisis. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Lamani. Assalamualaikum, saya Fauzan Lamani dari kelas S1A ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri karya tulis ilmiah?
Karya ilmiah itu terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama reproduktif, yang kedua tidak emotif, ketiga menggunakan kaidah keilmuan, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima bersifat dekoratif, keenam terdapat kohesi, ketujuh bersifat objektif, dan yang kedelapan menggunakan kalimat efektif. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Aziz Mamonto. Assalamualaikum, saya Abdul Aziz Mamonto ingin bertanya, kenapa kita harus belajar KTI? Ya, karena kita bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan informasi, serta memilah antara yang perlu dan tidak perlu. Dan akhirnya kita mahasiswa-mahasiswi mampu memperkaya cakrawala wawasannya sendiri. Selain itu pula bisa meningkatkan penyusunan data secara sistematis dan juga melestarikan budaya penelitian yang berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya dari Rizal Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Umar dari kelas S1A ingin bertanya, apa arti dari rasional yang terdapat dalam ciri kebahasaan karya ilmiah? Ya, arti rasional dalam ciri kebahasaan karya ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus dapat dipahami secara logika oleh semua pihak yang membacanya, alias tidak dikarang-karang atau dapat dipahami oleh sang penulis karya ilmiah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rinjab dari kelas S1A ingin bertanya, apa saja sistematik dalam penulisan karya ilmiah? Ya, jadi dalam penulisan karya ilmiah itu terdapat sistematik penulisan, yaitu terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, dan dokumentasi, juga harus memiliki sejumlah hal yang mendukung alur pikir di dalamnya. Misalnya tabel ataupun gambar faktual. Dan pertanyaan terakhir itu dari Muhammad Raihan Amu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Amu ingin bertanya, apa yang dimaksud prinsip sintesis dalam penulisan teori? Jadi, prinsip sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber untuk mengambil suatu kesimpulan yang komprehensif. Itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Apabila dalam presentasi tadi atau menjawab pertanyaan tadi salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.